Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu desain pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum pendidikan dasar kelas B Universitas Muria Kudus. Dosen pengampu Dr. Sri Utaminingsih, MPD. Kami dari kelompok 3 yaitu 1. Atik Budiharti, NIM 2019-03-141. 2. Dinita Anggraeni, NIM 2019-03-142. 3. Erna Kusumawati, NIM 2019-03-152. 4. Sistiono, NIM 2019-03-191. Pengertian desain kurikulum. Desain yaitu rancangan atau pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Pengertian desain kurikulum menurut para ahli diantaranya 1. Menurut Umar Hamalik 1993, desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. 2. Menurut Nana S. Sukmadinata 2007, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. 3. Menurut Longstreet 1993, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan atau the knowledge-centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual peserta didik. Terima kasih Bu Wati. Beberapa ahli merumuskan macam-macam desain kurikulum, diantaranya yaitu menurut Eisner dan Valens tahun 1974 membagi desain menjadi 5 jenis, yaitu model pengembangan proses kognitif, kurikulum sebagai teknologi, kurikulum sebagai aktualisasi diri, kurikulum sebagai rekonstruksi sosial, dan kurikulum sebagai rasionalisasi akademik. Sedangkan menurut McNeil tahun 1977 membagi desain kurikulum menjadi 4 model. Model kurikulum humanistis, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologi, dan kurikulum subjek akademik. Pengertian model pengembangan proses kognitif adalah kurikulum sebagai pematangan proses intelektual dan pengembangan kemampuan kognitif yang dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Fokus utama dalam pendekatan ini berhubungan dengan permasalahan apa dan bagaimana pendidikan itu pada siswa dalam belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kurikulum sehingga proses intelektual peserta didik dapat dilakukan secara lebih mendalam, sehingga siswa memiliki kecakapan kognitif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Pengertian kurikulum sebagai teknologi adalah suatu pendekatan teknologi yang diterapkan pada pengetahuan yang mampu dikomunikasikan dan pemberian sarana yang tepat dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Erna. Terima kasih kepada kita telah memberikan kepada saya. Nah, sekarang kita lanjutkan. C. Kurikulum sebagai aktualisasi diri. Kurikulum sebagai aktualisasi diri terfokus dalam tujuan pengembangan individu siswa dan penggabungan
antara pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain melalui interaksi mereka. J. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial, yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan makhluk lainnya. E. Kurikulum sebagai rasionalisasi akademik. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. B. Desain kurikulum menurut Michael 1977 ada 4 jenis, yaitu 1. Model kurikulum humanistik. Kurikulum ini lebih mengutamakan siswa yang merupakan subjek yang menjadi pusat utama kegiatan pendidikan. Ada 3 aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu 1. Pendidikan konsekuen, 2. kritisisme radikal, 3. mistisisme modern. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sugiono. Silakan. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada Bu Erna kepada kami untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Yang kedua, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Yang ketiga, kurikulum teknologi. Perkembangan teknologi pada abad ini sangatlah pesat, sehingga mempengaruhi semua bidang termasuk bidang pendidikan. Yang keempat, kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai saat ini karena kurikulum ini cukup praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tipe-tipe lainnya. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yang kedua studi yang bersifat integratif, yang ketiga pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Kesimpulan, desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antar satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.